Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Anwar dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video ini saya sedang melaksanakan praktek pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam sebuah pembelajarannya saya di situ mengambil materi yaitu teks berita. Nah, kemudian dalam sebuah pembelajarannya, di situ saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau bisa disebut PBL. Dalam pembelajarannya, di situ saya mengambil siswa SMP kelas 8 semester ganjil. Dalam model ini, siswa tidak hanya menerima materi dari guru, tetapi juga mencari, memahami, dan menyelesaikan masalah secara mandiri maupun berkelompok. PBL bertujuan agar siswa lebih aktif berpikir, berdiskusi, dan menemukan solusi terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Guru dalam menggunakan model pembelajaran ini itu sebagai pemimpin dan juga sebagai fasilitator. Nah, kemudian pada awal video, saya memberikan salam pembuka dan memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya saya mengajak peserta didik mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari melalui berita yang sering mereka lihat di televisi media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, maupun internet, dan lain sebagainya. Kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu seperti memahami pengertian teks berita, struktur teks berita, kaidah kebahasaan, dan juga ciri-ciri teks berita. Pada kegiatan inti, saya juga menjelaskan struktur teks berita yang terdiri atas kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Selanjutnya, pada pembelajaran saya juga mengarahkan peserta didik untuk mengamati contoh berita dan menganalisis unsur-unsur dalam teks berita. Nah, kemudian di situ saya pun menerapkan metode pembelajaran seperti PPL dengan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Nah, jadi dalam pembentukan kelompok itu, peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok masing-masing. Dalam kelompoknya, itu ada 5-6 siswa untuk berdiskusi dan juga mengerjakan lembar kerja yang diberikan oleh saya sebagai pendidik. Kemudian dalam mengerjakannya itu dengan menganalisis unsur-unsur berita dan juga kesimpulan isi berita sesuai dengan apa yang dibacanya. Nah, berikut ini kita bisa saksikan bersama-sama terkait dari video saat anak-anak berdiskusi dan memecahkan permasalahan. Nah, kemudian setelah melakukan sebuah berkelompokan ataupun sudah mengerjakan sebuah jawaban, di situ saya sebagai pendidik juga memberikan sebuah apresiasi kepada peserta didik. Kemudian di situ pun saya berikan sebuah tepuk tangan untuk setiap perwakilan kelompok yang dapat memberikan sebuah hasil kerjanya kepada semua teman-teman. Pada akhir pembelajaran di situ saya sebagai seorang pendidik saya memberikan sebuah motivasi agar peserta didik lebih bijak dalam memahami dan menyampaikan informasi. Ya, mungkin demikian dari praktek pembelajaran. Dari saya sendiri, jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.